pelajaran dimulai. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, setelah selesai berdoa, semoga kita hari ini dapat diberi keberkahan ya. Amin. Oke, kita cek dulu kehadiran anak-anak ibu semuanya. Hari ini sepertinya ramai ya. Baik, Imam Malik. Imam Malik, Janir, Ainal Mahfud, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Allah izin Alfianti, Abdida, Syifa Gita Ernala, hadir Bu. Perhatikan gambar di depan ada dua buah gambar. Siapa yang masih ingat ini tentang apa? Satu orang. Ini tentang hukum kontinuitas. Teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum kontinuitas. Sekarang kira-kira siapa yang masih ingat tentang hukum kontinuitas? Kita apa? Menyiram Menyiram bunga. Ini adalah gambar Menyiram bunga. Apa perbedaan kedua gambar? Ayo, siapa yang bisa? Ya, siapa? Pada gambar satu kan Bu, itu kan menggunakan keran, lalu gambar dua itu kan menggunakan alat penyiram bunga kan Bu. Nah, gambar satu itu bisa menjangkau bunga yang lebih jauh, sedangkan gambar yang kedua nggak bisa menjangkau bunga yang jauh Bu. Iya, benar. Kenapa bisa seperti itu? Karena berdasarkan prinsip kontinuitas itu mengatakan bahwa, ayo, siapa yang masih ingat? Hukum kontinuitas menyatakan bahwa debit air yang mengalir di setiap titik aliran sepanjang selang dengan permukaan berbeda adalah sama atau konstan. Rumusnya itu Q1 sama dengan Q2 sama dengan konstan. Jadi debit air yang mengalir di dua penampang yang berbeda itu besarnya sama. Iya, benar. Nah, dari gambar ini kalau kita ulas kembali, itu ada dua permukaan yang berbeda, dua setengah. Tapi debitnya itu sama. Yang dikatakan Q1 sama dengan Q2. Nah, Q1 ini kemarin adalah itu luas penampang dikali dengan kecepatan pada penampang satu. Kemudian sama dengan besar luas penampang pada penampang 2 dikali dengan kecepatan air pada penampang 2. Oke. Nah, sini tadi ada debit itu. Kita masih ingat
Besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu keran dalam waktu tertentu. Debit air itu adalah volume air yang mengalir pada satuan waktu. Jadi ini yang kemarin kita sudah pelajari. Diulang kembali ya. Baik, untuk yang berikutnya masih dalam fluida dinamis. Sekarang kita masuk ke hukum Bernoulli. Pernah dengar? Pernah. Hukum Bernoulli itu tentang apa sih? Nah, perhatikan gambar di depan, gambar 1 dan gambar 2. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Pesawat. Nah, pernah nggak kalian bepergian dengan menggunakan pesawat? Kalau naik pesawat, pesawat itu terbuat dari apa sih? Besi, aluminium. Terus ada yang terbuat dari kertas. 365. Nah, pesawat ini terbuat dari berbahan loh. Berapa orang sih bisa ditampung? Yang di belakang? Besar kapal Nah, iya, besar pesawat. Nah, yang kita bahas ini sekarang adalah tentang pesawat ini, kenapa dia bisa terbuat dari logam, tapi bisa mengangkat orang yang banyak, atau bisa mengangkat beban yang banyak, ya kan? Hari ini kita pelajari tentang ini. Nah, jika kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan melaksanakan LKPD yang akan ibu bagikan, maka kamu akan bisa menjawab mengapa bisa pesawat terbang yang berat bisa terbang atau bisa mengudara dan bisa mengangkat orang banyak ataupun beban yang besar. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis hukum Bernoulli dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan percobaan hukum Bernoulli dengan teliti dan bertanggung jawab serta dengan benar. Ini tujuan kita hari ini. Nah, oke. Baik, sekarang Ibu mau membagikan LKPD. Berdasarkan kesepakatan kita harus menyiapkan peraturan hari ini. Ada membawa bahan dan alat? Ada. Oke, kalau ada silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Dan teruji terhadap digital dan alat lingkungan, kita akan menguasai model dasar dan jelas. Dan sekarang saya akan melakukan sebuah predikum tentang asas Bernoulli. Jadi di sini saya telah menyediakan dua bagian kertas yang sudah saya potong dan saya lipat menjadi seperti ini. Ini kertas yang tipis dan ini kertas yang agak tebal dan biasanya anak-anak itu suka bermain sepak bola kertas menggunakan cara seperti ini, kita dilipat dan nanti di depan seperti ini. Jadi sekarang saya akan melakukan caranya tipis dan ini kertas yang agak tebal dan biasanya anak-anak ini suka bermain sepak bola kertas menggunakan cara seperti ini, kita dilipat dan nanti di depan seperti ini.
Jadi sekarang saya akan melakukan caranya itu berbeda dengan cara meniup di bagian teman-teman psikoterapi. Nah, jadi nanti ketika saya meniup itu apa yang akan terjadi pada kita. Jadi yang pertama saya akan meniup ke kasih seperti ini. Apa yang saya dapat simpulkan dari hasil terapi ini adalah bahwa saat dicium itu artinya percepatan udara di sekitar dalam nafas ini dibuat menjadi semakin cepat dan akibatnya tekanan yang terjadi dalam nafas ini menjadi semakin kecil dibandingkan luas segekas. Jadi pada tekanan luas segekas itu udara yang menekan udara dalam sehingga membuat kertas ketika ditiup menjadi menekan seperti itu. Dan kita membuktikan hukum Bernoulli ini bahwa kecepatan itu berbanding dengan tekanan. Nah, yang tadi saya alami ketika meniup itu bahwa merasa lebih tipis, yaitu lebih tidak terlalu keras meniup dia langsung bisa seperti ini. Tapi ketika merasakan tadi ditentukan tiupan yang agak keras dibandingkan yang tipis. Itu saja yang saya sampaikan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Ini gimana caranya biar kamu proyek air ini, nyemprotin air ini hanya dengan mulut yang menggunakan masker. Nih, coba coba. Bisa nggak? Oh iya, kamu kan belajar psikologi. Oke, kalau belum, kita lihat aja solusinya gimana. Silakan. Lalu mendengar tidak dalam mereka, apa kita bisa mendeteksi dokumen ini tanpa menggunakan kita. Yang seperti saya bilang tadi, itu dikarenakan Ada dua yang harus kamu kerjakan kali ini berdasarkan materi yang kita bagikan dan alat dan bahan yang sudah kamu sediakan. Oke, sekarang mari kita coba untuk membuktikan hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari berdasarkan alat sederhana. Sudah bawa semuanya kan? Sudah tahu caranya? Nah, yang bagi belum tahu juga silakan baca alfabetnya. Itu sudah kenalin. Jangan lupa tulis nama ya. Oke, coba perhatikan dulu. Halo. Halo, halo. Hai. Nah, ini APBD, jangan lupa identitas. Nama, kelompok, dan kelompok berapa. Nah, kemudian berdasarkan orientasi masalah, kamu mengerjakan halaman berikutnya. Sudah, jangan lupa jawab pertanyaan yang ada di bawahnya dan ikuti semua petunjuk serta apa yang diminta serta apa yang diinginkan. Saya dan yang terakhir jangan lupa menulis analisis yang sudah dikerjakan atau analisis sudah. Nah, terakhir ada di sini refleksi diri ya. Bagaimana pendapatmu tentang pelajaran hari ini? Jangan lupa ditulis. Oke, baik silakan dikerjakan mulai dari sekarang.
Indonesia telah tetapkan langkah untuk kita para penerus bangsa. Dengan bangga mari raih cita-cita, membangun karya demi negara tercinta. Buktikan dunia kita mengukir sejarah. Angkatlah kepala, ini sudah waktunya menggapai semua dengan yang kita punya. Bebaskan diri, teriakan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka belajar merupakan ruang paling sistem pendidikan. Berkembang ruang dan kebersamaan. Ketika pikiran adalah kekuatan, maka ilmu pengetahuan adalah jawaban. Sesaat anak muda harus menganalisa, jangan sampai kita terbawa arus berita. Apalagi kita sampai terpecah belah. Stop, jaga Indonesia, bergerak dengan bijak, tak perlu lama-lama. Tetap membuka mata, jangan lupa membaca. Untuk nusa dan bangsa, dengan bersama-sama keluarkan suara, kita pasti bisa. Negeri berkompetisi, generasi yang telah teruji, harikan inovasi tanpa basa-basi ataupun janji-janji, semua akan terjadi. Kita ada di sini kan memberi arti, melewati era globalisasi, mengejar prestasi untuk berkontribusi, tingkatkan kompetensi dan imajinasi, bukan hanya mimpi. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Kalau sudah selesai, Katakan siapa yang bisa merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. kelompok tiga ya. Cek kanan kepada kelompok tiga. Katakan merdeka, Boleh perlahan kelompoknya. katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai hukum Bernoulli. Nah, kita sudah mengetahui pada percobaan pertama tentang dua kertas folio yang apabila ditiup saling berdempetan selama beberapa detik lalu kemudian berpisah. Oke, sekarang kami akan menunjukkannya. Ada dua kertas folio dan saat ditiup kertas folionya itu akan berdempetan seperti ini ya. Nah, itu mereka itu berdempetan selama beberapa detik saja. Oke, lanjut ke percobaan yang kedua, yakni mengenai dua pipet yang ketika dihembuskan akan keluar. Nah, teman-teman pasti diingat kenapa airnya bisa keluar, padahal kan nggak ada tekanan dari bawah ya, yang kayak tiba-tiba kayak ada tekanan gitu. Nah, hal itu terjadi karena adanya hukum Bernoulli yang mengatakan bahwa ketika tekanan pada bagian bawah lebih besar daripada bagian atas, maka airnya akan dapat naik. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh teman saya, Dendi. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dulu. Nah, ada lagi mau tampil ya? Satu kelompok lagi. Ada? Oke, siapa? Kelompok mana lagi? Kelompok satu. Oke. Sekarang kelompok satu yang akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke, kelompok satu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan praktikum mengenai hukum Bernoulli yang lebih sederhananya yaitu pada kertas dan pipet. Nah, kenapa seperti itu? Karena saat kertas yang dipegang sejajar di depan mulut ditiup, maka aliran udara di luar kertas lebih cepat dibandingkan aliran udara di luar kedua kertas. Perbedaan kecepatan aliran udara ini selanjutnya akan menyebabkan perbedaan tekanan udara di antara kedua kertas dan di luar kertas. Tekanan udara di antara kedua kertas lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar kertas, sehingga akibatnya kertas akan tertekan ke arah dalam dan kertas pun saling mendekat atau menempel. Selanjutnya ini adalah percobaan pada pipet yang lebih sederhana itu seperti parfum. Bagaimanakah keadaan saat kita tiup? Airnya itu akan menyemprot keluar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok satu. Berikan tapi dia berada jarak tentu, kemudian kamu tiup. Dekat nggak? Nempel? Kenapa bisa begitu? Karena terjadi perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan pada aliran udara di tengah mengakibatkan terjadinya perubahan tekanan, baik di dalam maupun di luar. Di dalam tekanannya menjadi kecil, sedangkan di luar besar. Sama, tapi dia sehingga lebih besar daripada di dalam. Paham nggak? Paham. Makanya dia jadinya seolah-olah karena tekanan dari luar dia menempel. Bisa ya? Akibat apa tadi? Nah, kalau yang berikutnya, bagaimana? Siapa tadi yang bisa bantu ibu untuk mengulang kembali? Ya, terima yuk. Sebelum kita ulang tahun, kita dulu air berwarna. Ayo, ada yang bisa bantu ibu? Ada. Ayo, ada dekat aja. Iya. Oke. Kalau dulu ya. Oke. Oke, terima kasih Fadil. Saat ini yuk. Saat ini yuk. Kemudian keluar semburan air. Itu air menjadi lebih seperti bendungan haus ya. Itu kenapa? Karena pada saat kamu meniup, nah tadi banyak yang di awal itu banyak yang salah. Kenapa ini terlalu jauh? Jadi aliran udaranya, ya saat kamu meniup terjadi perubahan kecepatan, ya kan? Sehingga terjadi perubahan tekanan. Pipet satu, pipet dua. Nah, pipet satu tekanan jadi kecil, mendesak air ke bawah. Tekanan di dalam menjadi besar. Nah, air di sini yang tekanan besar terdesak, airnya terdesak ke atas. Ini kan yang gitu ya. Ini yang kamu lakukan adalah ya hukum Bernoulli yang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kertas tadi itu bisa menjawab tentang pertanyaan yang mana? Yang pesawat. Kemudian untuk yang air itu bisa menjawab untuk pertanyaan pada iya, ya berarti yang sudah
dari pesawat terbang melalui video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat komunitas, selamat datang di Wakil Senang. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang hukum teknologi, yaitu gaya angkat pada pesawat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Gaya angkat pesawat. Gaya angkat ditetapkan dalam pembuatan sayap pesawat terbang dengan memanfaatkan airfoil di seluruh bagian sayapnya. Dengan model ini terjadi perbedaan tekanan di permukaan bawah dan permukaan atas sayap, sehingga aliran kortek dapat terbentuk pada bumi sayapnya. Gerakan maju pesawat membawa aliran kortek bergerak ke bagian belakang dan menyebabkan pengurangan gaya angkat dan penambahan gaya hambatnya. Ketika pesawat mulai terbang, aliran udara yang melalui bagian atas airfoil akan memiliki kecepatan yang lebih besar dibandingkan dengan kecepatan aliran udara yang melalui bagian bawahnya. Akibatnya, tekanan pada permukaan bawah lebih besar daripada permukaan atasnya. Gaya angkat itu akibat adanya perbedaan tekanan ini dan membuat pesawat dapat terbang melayang di udara. Sekarang kita jelaskan secara fisika bahwa pada bagian sayapnya mengalami dua aliran. Yang pertama adalah aliran turbulen dan bagian bawahnya adalah aliran turbulen. Pada aliran turbulen, kecepatan udara di atas airfoil ini sangat besar, sedangkan kecepatan udara di bawah sayapnya kecil. Akibatnya terjadilah perbedaan tekanan antara bagian atas dan bagian bawah. Dan dapat disimpulkan bahwa kecepatan udara di atas sayap lebih besar dibandingkan dengan kecepatan udara di bawah sayap. Tekanan udara di bagian atas lebih kecil daripada tekanan udara di bagian bawahnya, sehingga gaya yang bagian atas lebih kecil dibandingkan dengan gaya pada bagian bawah. Secara fisika, besar gaya angkat dapat kita rumuskan dengan menggunakan persamaan dari hukum Bernoulli. FA sama dengan setengah dikali rho udara dalam hukum P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat dikalikan dengan A-nya. Dengan keterangan FA adalah gaya angkat, rho U sama dengan massa jenis udara dalam satuan kilogram per meter kubik. P2 adalah kecepatan udara di atas sayap dalam 1 meter persekuit, dan P1 adalah kecepatan di bawah sayap dalam 1 meter persekuit, dan A-nya merupakan luas total dari sayap pesawat tersebut dalam 1 meter persegi. Oke, sahabat itu kita langsung saja ke contoh soalnya. Perhatikan contoh soal yang ketiga. Sebuah pesawat terbang dengan kecepatan tertentu, sehingga udara yang melalui bagian atas dan bagian bawah sayap yang luas permukaan sayapnya 60 meter persegi. Sejalan dengan kelajuan masing-masing di bagian atas 320 meter per sekon dan kecepatan udara di bawah sayap sebesar 200 meter per sekon. Lakukan besar gaya angkat pada sayap tersebut jika massa jenis udara sebesar 1,3 kg per meter kubik. Oke, sahabat main, biasakan setiap ada soal kita tuliskan diketahui dari besar-besaran pada kali. Nah, ini soal benar-benar diperhatikan ya. Pertama, diketahui A sama dengan dua sayapnya 60 meter persegi, kecepatan udara di atas sayap 320 meter per sekon dengan simbol I2. Kemudian P1 kecepatan udara di bawah sayap sebesar 290 meter per sekon, dan udara nilainya 1,3 kg per meter kubik. Pertanyaannya, tentukan besar gaya angkatnya. Gaya angkat pada awal video tadi persamaannya adalah F sama dengan setengah dikali rho udara dalam kurung P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat dikalikan dengan A-nya. Oke, sahabat lain itu sekarang kita masukkan nilainya. Maka gaya angkat sama dengan setengah dikali 1,3 dalam kurung 320 kuadrat dikurang 290 kuadrat dikalikan dengan 60.
102.400 dikurang 84.100 dikali 60. Hasilnya 0,65 dikalikan dengan kurun 1.008. Selanjutnya, kami contoh yang kedua. Penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan? Sudah makan? Sudah. Jika sudah, baiklah kita ambil dulu kesimpulan hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan dari hasil percobaan yang kamu lakukan hari? Silakan Afidah. Jadi, buku Bernauli ini adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Ya. Pada suatu aliran fluida jika terjadi kecepatan yang tinggi, maka tekanannya akan rendah. Begitu juga sebaliknya, jika tekanannya atau kecepatannya rendah, maka tekanan akan tinggi. Prinsip inilah yang digunakan tadi pada pesawat terbang. Baik, sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya, ada yang mau ditanyakan kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Alian dari kelompok 2. Jadi, Bu, tadi kan ada yang waktu kita percobaan waktu meniup kertas. Pada saat kita meniup kan kita mengeluarkan udara. Jadi kertasnya itu saling bersentuhan. Bagaimana kalau misalnya keluarga yang tinggal di dekat rel kereta api dan melarang anaknya untuk bermain di dekat rel kereta api? Nanti dia bilang, awas nak, nanti kesambar, jangan main di situ. Apakah itu bersangkutan dengan hukum Bernauli juga, Bu? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa membantu? Oke, silakan. Aulia. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Sausan. Sebelumnya, kasus yang ditanyakan Sausan ini mirip sebagai contoh hukum Bernauli yang kami tulis, seperti saat kendaraan ataupun kalau kita bawa motor lagi ngebut. Nah, kalau kita bawa motor lagi ngebut itu, tekanan udara di depan sama di bagian pinggir badan kita itu besar. Nah, seperti itu juga terjadi waktu kereta api lewat. Nah, kecepatan kereta api kan masih cepat kan? Pasti tekanan udara di depan dan samping badan kereta api itu besar. Jadi hal itu berkaitan dengan hukum Bernauli. Ya. Ya. Nanti sudah paham tentang hukum Bernauli? Sebelum kita minggu depan akan masuk ke pembahasan kalau. Oke, supaya kita tahu kita bisa belajar atau tidak, silakan membuka grup. Sudah Ibu perintah ketik Google Form untuk mengisi tes hari ini. Selesai semuanya? Nah, kalau sudah perhatikan poin-poin yang sudah kamu peroleh. Rata-rata alhamdulillah meluluhkan semua nilai di atas 70. Berikanlah aplaus untuk dia. Alhamdulillah di bawah habis ya. Oke, karena sekarang sudah semua dan sudah paham semua, maka untuk sekarang sudah selesai pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita sudahi, Ibu ada membawa hadiah dan Ibu tadi menilai beberapa 2 kelompok terbaik yang akan mendapatkan hadiah sebagai apresiasi Ibu kepada tim yang luar biasa. Kira-kira kelompok berapa itu? Ya. Baik, untuk kelompok pertama yang mendapatkan hadiah dari Ibu adalah kelompok 3. Ini hadiah dari Ibu. Kemudian yang kedua,
semua yang telah membantu pembelajaran kedua hari ini. Kemudian yang depannya semoga kita lebih baik lagi. Dan hari ini berikut dengan Bapak Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.